Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya bilang pada minggu lalu, bahwasanya kita akan mengadakan praktikum, di mana praktikum itu akan mengaplikasikan konsep dari bab reaksi redoks, reaksi, reduksi dan oksidasi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Kita saudarakan untuk memimpin. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah SWT seperti dengan bacaan Al-Fatihah. Oke. Oke, sekarang saya akan mengecek kehadiran kalian. Ya, apakah ada mahasiswa yang tidak masuk atau tidak? Ya, berdasarkan saya akan dulu namanya, silakan angkat tangan dan bisa hadir. Ahmad Farhan Wahyu Soleh hadir. Muhammad Abdul Malik Hasan Hadir. Agung Terlanam, Muhammad Ali Kadafi, Hadir. Muhammad Najibudin, Hadir. oke, Faiz Firul Muntaha. Jadi semuanya masuk ya? Ya. Tidak masuk iya. Ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin berbagi kelompok terlebih dahulu. Ya kan? Silakan Agung, Najib, sama Faiz dari satu kelompok, Malik, Farhan dan Hanafi dari satu kelompok. Oke, di sini saya akan membagikan soal pemicu untuk mengingat pada materi minggu lalu yang namanya pretest. Ya, dikerjakan sendiri, nanti kalau sudah ditemukan, gitu ya. Ayo nanti dikerjakan sih, tulisannya. Oh, ini nggak bawa pena? Ya. Penanya. Oke, stop. Sekarang waktu sudah selesai. Hasil dari pretestnya silakan dikumpulkan ke depan semuanya. Oke, kita menuju ke praktikum. Nah, praktikum kali ini yang saya bilang pada awal tadi bahwasanya akan mengaplikasikan konsep dari reaksi redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, praktikum kali ini bernama pilar cahaya dengan oke, namanya yaitu pilar cahaya, di mana kita nanti menggunakan kita MG. MG itu apa? Magnesium. Kita membakar cerita magnesium itu di udara. Oke, sebelum kita menuju ke langkah praktikum, saya ingin mereview pelajaran pada minggu lalu. Oke, saya mempunyai permasalahan di sini. Kalian pernah makan apel? Ya. Pernah. Oke, ketika kalian makan apel, pernah nggak kalian melihat apel itu berubah warna ketika kalian diamkan ataupun setelah kalian kupas, kalian tidak makan langsung? Iya, ya kan? Kita melihat kan? Oke, coba, Gung, kenapa kok apel itu ketika kita setelah kupas terus dia itu bisa berubah warna? Karena ketika apel dikupas dan kulitnya terbuka, maka akan terjadi reaksi oksidasi yang berbeda. Nah,
apel itu kita kupas, gitu kan? Nah, sehingga dia akan bereaksi dengan udara, bereaksi dengan O2, sehingga di situ bakal terjadi yang namanya reaksi oksidasi. Coba Haji kasih contoh reaksi oksidasi yang lainnya. Berkarat pada paku. Nah, kenapa kok paku bisa berkarat? Karena selain air yang menyebabkan penkaratan pada paku, udara juga bisa menyebabkan perkaratan karena terjadi reaksi pada paku tersebut. Oke. Yang benar di sini ada reaksi oksidasi, bukan reaksi. Ya, di sini yang benar adalah reaksi oksidasi. Jadi ketika besi didiamkan, ya kan, ketika kita beli besi terus kita taruh di lapangan misalkan, ya kan, terus terjadi hujan, ya kan, yang terjadi yaitu adalah besinya menjadi berkarat. Nah, kan, berarti ternyata faktor berkaratnya besi itu tidak hanya dari air, tapi juga disebabkan dari udara. Kan di situ akan terjadi namanya reaksi oksidasi. Oke. Untuk dia mengetahui apakah benar ketika besi itu berkarat terjadi reaksi oksidasi, kalian bisa menuliskan reaksinya, ya. Coba yang di belakang, Faiz. Tuliskan reaksi besi sama udara. Sekarang juga kita teliti apakah reaksi yang dituliskan oleh Faiz tadi benar atau salah, ya. Kita lihat Fe di sini selalunya apa? C, ya, Fe. Terus ditambah dengan O2 itu adalah udara. Pada awalnya hasilnya itu adalah Fe2O3. Sekarang dilihat Fe di sini jumlahnya ada berapa? 4. Ada satu. Yang di sini ada 2. Jadi kan ini 1, ini 2. O2 di sini jumlahnya ada 2. Nah, di sini ada 3. Setara belum? Belum kan? Sehingga kita harus menyetarakan. Oke. Dikasih apa berapa yang di sini? 2 yang penting ini kan 2. Oke. Di sini F-nya jadinya 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Di sini masih ada berapa? 1. Jadi kita tambah F-nya 4. Sekarang O-nya. Di sini O-nya ada 3. O-nya ada 6. Ya kan? Jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Di sini O2-nya ada berapa? 2. Jadi kurang 3. Kurangnya 4. Dia menjadi 6 dikali 3. Di sini sudah setara, ya. Nah, setelah kita menyetarakan reaksinya tadi, kan ini sudah setara. Di sini ada 4 Fe, di produknya juga ada 4 Fe, di reaktannya ada 6 O, di sini juga ada 6 O. Nah, misalnya kita lihat penurunan Gibbs atau kita pemberian di dalam oksidasi, yang mana itu sudah kita pelajari pada minggu lalu. Kalau kita lupa, kita bisa melihat di sistem dari unsur sesuai golongannya. Nah, di sini Fe-nya 0, terus ini juga 0. Nah, Fe-nya produknya di sini itu hasilnya yaitu adalah +3. Yang awalnya 0, di sini menjadi +3. Ada peningkatan nggak? Ya. Nah, kalau ada peningkatan di dalam oksidasi disebut dengan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi. Jadi yang benar tadi adalah reaksi oksidasi, bukan reaksi reduksi. Sudah paham sampai sini?
selanjutnya saya akan membagikan kepada kalian di sini ada dasar-dasar teori di mana kalian sebelum melakukan praktikum nanti kalian harus membaca dasar teorinya. Ya. Diperhatikan dulu. Oke, jadi di sini tadi pasti terjadinya yang namanya reaksi. Kalau misalnya yang sudah saya berikan di sini contohnya dari mulai apel, terus mulai besi, itu apa sih ciri-ciri dari adanya reaksi itu? Yang satu apa? Adanya perubahan bentuk. Terus yang kedua ada perubahan suhu. Terus selanjutnya perubahan endapan. Terus perubahan apa? Oke. Jadi masalah yang kita tadi yang pertama yaitu adalah apa penyebab apa ciri-ciri terjadinya reaksi. Yang kedua nanti kita bakal mencari apa sih jenis-jenis reaksi dalam lingkup kimia untuk mendapatkan hipotesis ataupun jawaban awal dari rumus masalah tadi, dua rumus tadi. Nah, sekarang kalian bacalah sebentar dan bersama dasar teori yang sudah saya kasihkan kalian untuk mencari hipotesis awal. Coba sekarang Farhan coba kasih gambar saya apa sih ciri-ciri dari terjadinya sebuah reaksi? Ciri-ciri dari sebuah terjadinya reaksi yaitu terjadinya perubahan warna. Oke, terjadinya perubahan warna. Terus bentuknya gas, terjadi perubahan suhu, dan terjadi pembentukan endapan. Sekarang coba balik sebutkan beberapa jenis reaksi yang terjadi dalam lingkup kimia. Reaksi pembentukan, reaksi penguraian, reaksi substitusi dan reaksi ganda. Substitusi ganda. Terus ada 5 kan itu? Oh iya, reaksi dong. Reaksi dong. Karena kita bakal bahas pada praktikum kali ini. Oke, jadi sekarang saya akan mengenalkan bahan-bahan yang bakal kita pakai pada praktikum kali ini. Coba dilihat di modul yang saya kasihkan tadi. Oke, di sana ada penjetit, ya kan? Ada bunsen. Jadi penjetiknya dipakai ini penjetiknya. Terus di sini ada bunsen. Bunsen nanti ini fungsinya untuk berlakunya, ya kan? Itu lakunya. Terus ada pita magnesium. Ini pita magnesiumnya ini. Ya. Jadi nanti di sana sudah ada diagram air. Nah, diagram air tersebut adalah prosedur kerja, ya kan? Dilihat prosedur kerjanya yang pertama ngapain sampai menulis hasil pengamatan, ya kan? Nah, hasil pengamatannya itu kalian tulis di situ di bawahnya ada masih kosongan itu. Ya. Karena pita MG, terus bentuk pita MG, terus reaksi yang terjadi apa, ya kan? Nanti ditulis itu. Sekarang saya akan bagi kepada kalian satu bunsen
Pasangin Sudah? Oke, sekarang apa lagi? Oke, pasangnya. Yang sudah nyala bisa langsung mencoba ya. Yes. Ini dibuka, kalau itu dibuka. Nah, gimana? Layar presentasi. Layar presentasi. Weh, mengapi. Sudah? Oke. Ayo lagi sana. Agak bawah ya. Sunan Ini adalah magnesium. Guys, ini ada magnesium. Kita akan belajar tentang magnesium. langsung apa ya? Tambah guys. Si laut bos. Habis. Ya, tutup. Panas. Jatuh aja saja ya. Oke. Langsung Oke, kan kalian sudah mengamati di awal kan tadi. Ya. Oke, sekarang kalian amati, terus kalian isi yang masih kosong pada tabel lembar kerja kalian. Ditulis di situ apa yang kalian dapatkan, terus mencoba untuk menulis reaksi kimia dari pembakaran pita Mg di udara. Ya, di situ. Nah, itu kan ada yang kosong. Ini loh. Nah, ini yang kosong dulu. Warna pita Mg dibakar. Oke, saya kira sudah selesai mengisinya. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang menuju ke depan. Mari kita cocokkan bersama, gitu ya. Dan waktu ada kesalahan silakan ganti, gitu ya. Nanti untuk pembenahan di laporan hasil praktikum. Jadi kita membakar apa? Magnesium. Magnesiumnya Mg bentuknya dalam bentuk atau solid. Nah, karena di udara itu bereaksi dengan udara. Dengan udara. Bentuknya gas. gas. Oke. Nah, sehingga menghasilkan 2 MgO dalam bentuk solid padatan. Kan? Nah, karena kita lihat reaksinya di sini sudah setara atau belum? Belum. Mg di sini jumlahnya ada berapa? 1. Di sini ada 2. Di sini O-nya ada 2. Di sini ada 2. Ini berpengaruh sama belakangnya, sama miliknya Mg, ya kan? Nah, jadi di sini yang kurang setara yang mana? Mg kurang 1. Jadi kita tambah koefisiennya menjadi 2. Sudah setara kan? Mg di sini jadi 2. O-nya jadi 2. Terus Mg-nya di sini 2. O-nya oke, sudah setara? Sudah. Oke. Setelah setara tadi kita ngapain? Menentukan bilangan oksidasi. Di Mg di sini bilangan biolognya ada 0. O-nya ada 0. Mg-nya di sini ada
Bilangan bebasnya di sini ada 0 kan? Ini ada plus 2. Peningkatan atau penurunan? Peningkatan bilangan oksidasi disebut dengan Oksidasi. reaksi. Oksidasi. Oke. Setelah itu kita lihat yang satunya lagi yang O. Di sini 0. Terus di sini ada min 2. Penurunan atau peningkatan? Penurunan. Kalau penurunan disebut dengan Reaksi. reaksi. Reduksi. Yang berpindah menjadi reduktor yaitu MG. Mg. Di sini menjadi reduktor. Terus oksidatornya yang oksigen, betul. Oksidator. Nah, yang di sini Mg-nya sebagai hasil dari reaksi oksidasi. Kalau O2-nya hasil dari reaksi reduksi. Paham? Oke, coba dicocokkan sama jawaban kalian. Kalau ada yang salah dibenarkan, kalau tidak ada, oke silakan dibetulkan. Coba kerja sama ya. Saya duduk kembali, berikan lima lagi. Oke, sekarang kita mengamati dari yang sudah saya jelaskan. Jadi perbedaan antara reaksi reduksi sama reaksi oksidasi. Oke, kita tulis dulu. Di sini ada reaksi reduksi. Oke, kalau dari reaksi ini, kalau reaksi reduksi jadi adanya penurunan kalau reaksi oksidasi Peningkatan Oke, ini mengenai reaksi di sini. Dan kita sudah pelajari pada minggu lalu salah satu perbedaan antara oksidasi dan reduksi itu adanya mengenai elektron, ya kan? Kalau oksidasi itu melepas atau menangkap? Melepas. Jadi di sini ada pelepasan elektron. Jadi kalau di reaksi reduksi kebalikannya. Jadi ada penggabungan. Bukan penggabungan bahasanya ya. Penggabungan. Iya, peningkatan. Oke, yang terakhir itu mengenai oksigen. Nah, kalau oksidasi itu adanya penggabungan atau pelepasan? Adanya penggabungan. Jadi kalau reaksi oksidasi ada penggabungan Oksigen. oksigen. Kalau di reduksi jadi adanya pelepasan.
praktikum di mana praktikum ini pengaplikasian dari konsep reaksi redox, reduksi dan oksidasi. Di mana kita hari ini sudah membakar tadi beberapa namanya kita pakai CO2 udara. Yang sudah dibahas, sudah dikali juga. Oke, reaksinya. Di sini ada magnesium, terus ada oksigen, waktu udara. Karena kita bakarnya kan di udara. Karena apakah di sini ada oksigen menghasilkan MgO. Nah, tadi ternyata juga MgO yang di sini produknya itu juga MgO. Nah, di sini MgO cuma satu, sehingga di sini oksigen tambah menjadi 2. MgO-nya jumlahnya cuma 0, terus O-nya juga 0, sedangkan di MgO di sini plus 2 dan oksigen di sini ada min 2. Tadi ketika biologisnya menambah, jadi disebut dengan reaksi oksidasi. Tapi kalau biologisnya menurun disebut dengan reduksi. Jadi selaku reduktornya adalah Mg, oksidatornya itu O2, terus 2 Mg itu hasil dari reaksi oksidasi, 2 O di sini adalah hasil dari reaksi reduksi. Nah, terus tadi sekarang kita menyebutkan perbedaan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Yang pertama kita bisa lihat dari gerakan oksidasinya atau bilos. Ya, kalau reaksi reduksi di sini bilosnya turun. Kalau reaksi oksidasi bilosnya naik, mengalami peningkatan. Kalau reduksi kita bisa lihat elektron. Kalau reaksi reduksi ada peningkatan elektron. Kalau oksidasi ada oke. Terus kalau kita sekarang lihat dari oksigennya, kan? Reaksi reduksi itu melepaskan oksigen, sedangkan di reaksi oksidasi di sini adanya penggabungan oksigen. Oke, saya kira pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan marilah kita mengakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Ya, jangan lupa seperti biasa setelah kita melakukan praktikum ada tugas untuk membuat laporan hasil praktikum. Jadi tulis di kertas portofolio memakai pulpen biru, dikumpulkan 2 minggu setelah ini. Oke, paham semuanya? Sampai jumpa minggu depan. Belajar yang rajin, jangan lupa. Dan saya akhiri